Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini, dengan senantiasa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Baiklah, marilah kita buka kegiatan belajar kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Ya, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah ya, maka dari itu, mulai dari sekarang niatkan belajar kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menuntut ilmu, dalam memahaminya, dan dalam mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hadis menghargai waktu dan menuntut ilmu. Nah, jadi tujuan kalian mempelajari materi ini, yang pertama kalian mampu menuliskan kembali hadis menghargai waktu dan menuntut ilmu, kemudian kalian mampu menghafalkannya, memahami isi kandungannya, dan dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa dibuka ya bukunya di halaman 15. Nah, di situ terdapat hadis tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Ya, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan materi kita pada hari ini. Tolong diperhatikan dan dipahami baik-baik. Yang pertama yaitu hadis tentang menghargai waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Igtanim khamsa'an qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla suqmik, wa faru'agaka qabla syuglik, wa syababaka qabla haramik, wa gina'aka qabla faqrik. Yang artinya, gunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, luangmu sebelum sibukmu, mudahmu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum miskinmu. Nah, jadi 5 hal yang bisa diambil dari hadis ini. Hadis ini merupakan inti misi dan visi hidup manusia, karena kunci kesuksesan itu terletak pada bagaimana kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama yaitu pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Nah, ketika kita diberi kehidupan, maka yang diberikan kepada kita itu sebenarnya merupakan kesempatan yang tiada duanya. Kesempatan hidup tidak datang untuk kedua kalinya, dan jangan sampai kita sia-siakan. Yang kedua yaitu pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nah, ketika kita sehat jasmani dan rohani, maka hendaknya kita senantiasa mempergunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat tanpa mengulur-ulur waktu. Hal ini juga anjuran agar kita senantiasa waspada pada segala kemungkinan yang sifatnya di luar prediksi manusia, seperti halnya sakit. Kemudian yang ketiga, pergunakan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Di sini kita dianjurkan untuk menghargai waktu agar bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Misalnya, segera menyelesaikan pekerjaan yang tertunda sebelum datang pekerjaan yang lain yang akan membuat kita merasa malas. Keempat, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda hendaklah dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kebaikan, kesuksesan, dan keberhasilan. Karena masa mudalah kita mempunyai ambisi, keinginan, dan cita-cita yang ingin kita raih. Maka dari itu, masa muda hendaklah diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat hingga tidak menyesal di kemudian hari. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, pergunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Ketika kekayaan ada pada diri kita, baik itu berupa materi atau yang lainnya, maka hendaklah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak menghambur-hamburkan, dan jadikan kekayaan kita sebagai faktor pendorong sekaligus pelancar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu hadis tentang menuntut ilmu. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi ala kulli muslim. Innal malaikah litad'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yatlub."
artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridho kepada apa yang dicarinya." Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Nah, dari hadis tentang menuntut ilmu tadi dijelaskan bahwa agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu walaupun harus ke negeri Cina, berkelana meninggalkan kampung halaman, karena ilmu dibutuhkan setiap saat. Kunci kebahagiaan dan keberhasilan seseorang adalah dengan ilmu dan sebagai bekal untuk kehidupan manusia demi tercapainya kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya, Allah dan Rasul-Nya telah menerangkan keutamaan ilmu, orang yang berilmu, serta yang mempelajarinya. Adapun keutamaan ilmu, yang pertama Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, yang kedua ilmu adalah warisan para nabi, yang ketiga ilmu adalah jalan menuju surga, dan yang keempat Allah menginginkan kebaikan bagi orang yang berilmu. Nah, jadi untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya yaitu kegiatan diskusi. Jadi ibu mau kalian membentuk menjadi beberapa kelompok, kemudian diskusikan materi hari ini dengan kelompok masing-masing dan dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab yang akan ibu bimbing langsung. Ya, mungkin sampai di sini ya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kedepannya bisa lebih baik lagi, dan di rumah dibaca-baca lagi bukunya dan dipelajari kembali. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.